Phoenix Dance Radio Station. Hai, selamat siang. Sekarang giliran Dodi Sandra yang akan muncul kurang lebih selama 30 menit. Tapi kalau Do yang muncul artinya aku punya tamu spesial untuk siang hari ini. Sudah hadir di studionya Phoenix Radio Bali. Ada Dr. Hewan Yekti Wulan Cahyani MPD. Beliau adalah direktur dari HSPG. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat ya hari ini Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Hari ini kita ngobrol-ngobrol mengenai tentang HSPG, Homeschooling Primagama. Nah, kalau ngomongin tentang homeschooling, saya penasaran dulu nih, sebenarnya apa sih homeschooling itu? Mungkin biar Viners juga nggak bingung gitu. Oke, jadi kalau homeschooling dalam arti yang dari pengertian ya, home itu rumah, schooling itu belajar. Jadi artinya homeschooling itu belajar di rumah. Oke. Itu dalam pengertian yang paling sederhana. Paling sederhana. Oke. Tapi dalam perkembangan selanjutnya, jadi kalau dulu banyak tokoh-tokoh yang dibesarkan pendidikannya itu dengan homeschooling ya. Oke. Jadi raja-raja zaman dulu mereka mendatangkan guru ke rumah, ke istana mereka. Kemudian anak-anak raja ini dididik oleh guru-guru yang dipilih. Itu sebenarnya konsep homeschooling di awal ya. Tapi dalam perjalanan selanjutnya orang tua yang kemudian mengatur jadwalnya, mencarikan sumber-sumber belajar, buku-buku dan seterusnya. Ya. Nah, tapi dalam zaman modern sekarang orang tua yang sibuk nggak sempat lagi nemenin belajar, atau juga bisa jadi orang tua bukan seorang pendidik ya, atau latar belakang pendidikannya bukan guru gitu ya. Mungkin bisa mengajari dalam batas-batasan tertentu. Tapi ketika materinya sudah semakin rumit, tentu orang tua pun tidak mengerti, kayak tidak paham. Aduh, beda sama angkatan ibu. Iya, beda angkatan bapak. Iya, kan, coba tanya kakak atau saudara tetangga begitu. Iya. Materi pendidikan kan terus dinamis ya, berkembang terus setiap saat, jadi nggak sama. Nah, akhirnya dalam perkembangan selanjutnya, ketika orang tua udah nggak sempet lagi ngajari anak-anaknya sendiri, mereka bergabung. Jadi kami bukan ngajari anak saya saja gitu. Jadi kalau homeschooling dalam arti yang sebenarnya kan, misalnya saya ngajari anak saya masang kancing, itu sebenarnya proses homeschooling. Ya, betul. Gitu ya. Tapi ketika saya merangkum beberapa anak dari beberapa orang tua, maka kemudian kami harus punya izin operasional ya. Jadi di Dinas Pendidikan harus ada izin operasional, dan itu kita masuk dalam pendidikan non formal. Jadi di Dinas Pendidikan itu ada seksi SD, SMP, kemudian ada PNF. PNF itu untuk pendidikan non formal. Pendidikan non formal tadi. Dan izin kami itu dalam bentuk PKBM. Pusat Artinya? Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi izinnya berupa PKBM. Kami menyelenggarakan pendidikan semacam homeschooling seperti itu. Baik. Nah, tapi yang bikin saya penasaran juga, apa yang sebenarnya seringkali stigma atau salah kaprah di masyarakat terkait tentang homeschooling? Yang sepengalaman Ibu selaku direktur dan juga teman-teman yang sudah bekerja di sini cukup lama. Ya, jadi apa sih? Ya, kebanyakan homeschooling kan orang mengartikan bahwa homeschooling itu belajar di rumah oleh orang tua, akhirnya tidak ada izinnya. Sehingga ketika mereka mau ujian, mereka tidak ada tempat untuk ujian dan seterusnya gitu ya. Padahal ketika kami sudah punya izin berupa PKBM, kami sudah terakreditasi juga. Nah, kami punya hak untuk menyelenggarakan ujian. Jadi apapun produk yang kami hasilkan, baik itu rapot, ijazah, itu semuanya legal dan bisa digunakan untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Jadi aman ya, secara perizinan itu yang aman. Karena takutnya adalah beberapa orang ngerasa adalah udahlah sekolah yang lain aja deh kayak gitu kan. Takutnya homeschooling. Kebanyakan kan pendidikan itu ada 3 ya. Jadi menurut Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003, pendidikan itu ada 3 bentuk. Jadi ada pendidikan formal yang kebanyakan ya. Kemudian ada pendidikan non formal dan ada pendidikan informal. Homeschooling dalam arti yang sesungguhnya artinya ketika saya ngajari anak saya bikin telur mata sapi misalnya, itu termasuk informal. Tidak perlu izin. Masa sih saya ngajari anak saya repot banget ngurus kan? Tapi ketika kemudian homeschooler ini kemudian bergabung menjadi satu, maka pendidikannya berubah dari informal menjadi non formal. Nah, ketika menjadi non formal, maka izinnya harus berbentuk PKBM tadi. Dan sudah berizin. Kalau sekarang udah jelas ya Bu ya. Saya mendapatkan banyak gambaran karena mungkin kemarin pernah dengar misalnya anak artis biasanya. Anak saya homeschooling, ya kan? Atau misal beberapa yang memang punya aktivitas yang sangat sibuk sekali. Jadi mereka memilih untuk homeschooling. Dulu saya mikir itu cuman kayak istilah keren aja, kayak homeschooling, masalah legalitas segala macam belum mikir. Tapi ke belakang-belakang karena memang sangat-sangat ingin tahu, ya akhirnya mencari tahu kan. Ternyata seperti itu. Nah, HSPG sendiri ini seperti apa? Supaya Viners lebih tahu. Jadi programnya, dari kurikulumnya, atau bahkan masalah sertifikasi
verifikasi kompetensi dan ijazah. Oke. Jadi kalau homeschooling Primagama kita berdiri dari tahun 2011. Oke. Kemudian kita sudah terakreditasi A di BAN PNF ya, Provinsi Bali. Kemudian homeschooling sendiri ada beberapa kurikulum sekarang. Kalau kita bicara kurikulum sekarang yang kita gunakan ada 2 kurikulum. Jadi kurikulum nasional sama internasional. Kalau kurikulum nasional kita ada 2 kurikulum juga. Ada kurikulum Merdeka dan ada kurikulum K13 ya. Kemudian kalau internasional kita menggunakan Cambridge. Jadi banyak siswa-siswi kita yang memang anak dari perkawinan campuran yang mereka pingin ijazahnya ijazah Cambridge. Jadi kita menyediakan Cambridge juga. Karena beberapa di sekolah internasional kan juga pakai Cambridge kan. Jadi itu secara kurikulumnya. Secara kurikulum. Kemudian kalau kalender akademik kita sama dengan sekolah formal. Artinya kita ada jadwal liburnya kapan, kapan MPLS. MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Betul. Jadi kalau zaman habis penerimaan mahasiswa baru. Zaman dulu ospek ya. Jadi MPLS-nya juga sama, terus kapan ujian semesternya sama, terus pembagian rapotnya sama, termasuk ujian nasionalnya juga sama. Gitu. Nah, yang membedakan kami dengan sekolah formal adalah di pendekatan. Kita ada 2 pendekatan, akademis dan psikologis. Artinya? Jadi akademis ya biasalah, kalau belajar kan ada mutu, ada kompetensi yang harus dicapai anak-anak, matematika harus bagaimana, bahasa Indonesia harus bagaimana. Tapi di luar itu kita juga sangat menghargai psikologis anak ya. Psikologis seperti apa, Bu? Bakat dan minat. Oh, bakat dan minat. Iya. Kenapa bakat dan minat menjadi concern bagian dari HSPG atau homeschooling? Ya, karena ketika kita melakukan sesuatu sesuai dengan bakat kita, maka kita akan nyaman belajar. Saya penyiar radio. Jadi, contohnya ada istilah bakat, ada istilah minat gitu ya. Jadi kalau bakat itu adalah sesuatu kompetensi yang kita dapat secara genetik dari Tuhan dan itu bersifat tetap, tidak akan pernah berubah. Itu bakat. Itu bakat. Sementara kalau minat itu adalah sesuatu di sekitar kita yang membuat kita tertarik terhadap sesuatu. Tapi itu bersifat sementara. Akan jadi sesuatu banget ketika kita tahu secara genetik atau bakatnya itu apa, kemudian kita siapkan lingkungan atau minat yang sesuai. Jadi banget. Jadi kalau dia misalnya berbakat, pernah membaca bukunya Howard Gardner tentang multiple intelligence. Itu buku tahun berapa, Bu? Ibu jangan tanya saya yang terlalu tua ya, Bu. Tapi intinya mulai kebayang saya antara bakat dan minat itu. Di buku itu tadi berkata apa? Jadi ada 8 kecerdasan majemuk ya, bahwa setiap orang itu punya 8 kecerdasan. Jadi yang pertama ada kecerdasan bahasa. Jadi Kak Doi, saya panggilnya cerdas Kak mungkin kelihatan. Cerdas secara bahasa. Wah, terima kasih. Karena sangat mudah menyampaikan apa yang ada di pikiran, apa yang di hati dalam bentuk susunan kata-kata. Itu kecerdasan bahasa. Lalu? Nah, ada kecerdasan bahasa, ada kecerdasan logik matematik. Kecerdasan logik matematik itu terkait dengan hitung-hitungan atau numerik ya, angka ya. Kurang itu saya, kecuali uang. Kalau angka ibu tanya saya nggak mengerti, kecuali uang. Gaji, fee gitu tahu. Terus? Udah gitu ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal itu kecerdasan kita memahami diri kita sendiri, internal kita ya. Jadi kita clear apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Jadi kalau anak yang intrapersonalnya bagus, dia ditanya, "Nak, kamu mau makan apa? Bakso, sate, gulai?" Sate mah. Cepat. Jadi dia tahu apa yang dia mau. Tapi kalau dia nggak ngerti, dia akan terserah mama deh. Ada benar ada kan, banyak. Gitu kan? Jangankan anak, teman-teman saya di sini kadang serah deh ngikut. Jadi orang yang punya kecerdasan interpersonal yang bagus, dia tahu apa yang dia mau. Saya punya sepertinya, Bu. Iya, dan itu biasanya orang yang punya kecerdasan intrapersonal itu punya citra diri yang sangat kuat. Dia nggak mau sama dengan orang lain. Ini loh saya, ini gaya saya. Lagi tren baju model apapun dia nggak akan terpengaruh. Nah itu kecerdasan intrapersonal. Jadi seorang aktris kalau intrapersonalnya bagus, dia sangat-sangat kuat. Misalnya Rhoma Irama model baju udah berganti-ganti, dia tetap aja kayak gitu, mudah dikenali. Bang Haji ya, Bang Haji gitu. Iwan Fals juga begitu, dia nggak akan ngikuti karena citra dirinya sangat kuat. Pelukis Avandi itu ya nggak akan ikut-ikut yang lain karena memang ya itulah gayanya Avandi itu seperti itu. Itu yang intrapersonal. Lalu kemudian ada interpersonal. Interpersonal itu apa? Kalau kecerdasan interpersonal, kecerdasan kita memahami orang lain, berempati terhadap orang lain, merasakan apa yang dirasakan orang lain. Nah ini kecerdasan sosial ya. Jadi orang yang punya kecerdasan ini yang bagus, dia mudah berhubungan dengan orang lain dan dia mudah menjalin network. Gampangnya adalah gampang bermingle, gampang berinteraksi.
Itu kecerdasan interpersonal. Kemudian ada kecerdasan musikal, berarti suka mendengarkan musik, suka kalau ada lagu baru langsung hafal, itu kecerdasan musikal. Kemudian ada kecerdasan kinestetik jasmani, itu motoriknya yang kuat. Jadi dia mudah menirukan gerakan orang lain, cocoknya jadi penari, jadi atlet. Cepat dia di situ. Iya. Kan sebenarnya kalau kita main bulu tangkis tuh kayak begini ya posisinya. Kalau orang yang punya cerdas itu gampang menirukan. Jadi penari kayak misalnya orang yang mudah menirukan gerakan-gerakan Michael Jackson ya. Nah itu kecerdasannya kinestetik jasmani. Kalau sekarang mungkin Blackpink ya Bu ya. Ya dance Blackpink. Dudu lala. Kayak baru 1 jam rilis lagunya dansa mereka udah hafal. Itu kecerdasan tadi? Kinestetik jasmani. Oh, saya tidak punya itu. Karena di sini jadi talent dance kalau konten radio saya di situ tidak pernah masuk. Saya bisa membayangkan Kak Doi itu apa saja kecerdasannya. Jadi pasti yang dominan kecerdasan bahasa, kemudian kecerdasan musikal, interpersonal dan intrapersonal. Kira-kira ya. Iya kira-kira. Ini nanti kalau untuk memastikan bisa dites nanti. Wow, oke, baik. Nah, itu kecerdasan di mana adalah sesuai dengan minat dan juga bakat. Jadi itu bakat. Oke, bakat. Nah, nanti lalu kalau ketika anak-anak kita tes di homeschooling kita tes, nanti ketika tesnya misalnya ternyata cocoknya jadi dokter, maka kita fokus kalau seorang dokter itu keterampilan apa sih yang harus dikuasai, pengetahuan apa sih yang dikuasai. Nah kalau kurikulum sekarang kan terlalu lebar ya Kak Doi ya. Kebanyakan kalau misalnya lebar. Jadi anak-anak belajar semuanya, ada geografi dipelajari, ekonomi dipelajari, matematika, fisika, kimia. Akhirnya tahu nggak kimia? Tahu dong sedikit. Tahu nggak biologi? Semuanya sedikit-sedikit. Tahu sedikit. Padahal yang dibutuhkan ke depan orang banyak. Itu tahu sedikit saja satu, tapi dari A sampai Z-nya dia paham. Kita kenal Rudi Hadisuwarno. Dia itu hanya tahu rambut aja, tapi jadi sesuatu kan terkenal. Rudi siapa lagi? Ada Rudi Khairuddin. Dia hanya paham tepung ini ditambahkan telur, ditambahkan ini jadi kue, masakan macam-macam. Dia hanya paham kue aja. Pasti nggak paham tentang rambut. Oh iya. Artinya Rudi Wawar beda lagi tuh. Iya, itu dia. Artinya bahwa kita itu cukup menguasai 1 atau 2 hal, tapi kita fokus di situ. Maka kita jadi sesuatu. Tapi ketika kurikulum terlalu luas, nah anak-anak itu tahu sedikit-sedikit, akhirnya kan nggak maksimal. Iya, nggak bisa dipakai untuk nyari kerja. Keterampilan itu tidak bernilai gitu ya. Itu. Jadi value kita ketika di industri pun mereka bingung kita bisanya apa sih? Betul. Kayak gitu. Jadi anak-anak tamat SMA kadang ditanya mau kuliah di mana bingung gitu kan. Nah kalau di homeschooling anak-anak dari awal udah dipotret bakatnya. Karena memang sudah tahu. Tapi yang bikin saya penasaran itu tes bakat dan minatnya adalah dalam bentuk tes atau diajak ngobrol sih Bu, sharing kita gitu. Tesnya namanya DMI ya. DMI itu kepanjangannya Dermatoglyphic Multiple Intelligence. Jadi tes bakat dengan menggunakan sidik jari. Anak-anak nggak ditanya apapun, tinggal sidik jari saya aja. Jarinya di scan pakai infrared. Nah kemudian nanti dikirim ke Jogja karena ini kita kerjasama dengan Singapura ya. Nah kita kirim ke Jogja karena Primagama pusatnya di Jogja. Nanti assessmentnya dikirim ke kita. Nanti ketahuan dominasi otak kanan dan kiri. Beda loh pendekatan anak otak kanan dengan anak otak kiri. Saya titip sidik jari ya Bu ya. Kita break dulu. Nanti akan kita lanjutkan obrolan setelah yang satu ini. Masih ada Dodio Sandra dan juga Bulan dari HSPG. Masih membahas tentang homeschooling Primagama. Bulan, tadi kan kita ngomongin tentang program, kurikulum, terus ijazah dan juga sertifikasi. Sampai tadi pun kita ngebahas bahwa di HSPG sendiri homeschooling ini sendiri adalah disesuaikan dengan bakat dan juga minat. Betul. Tadi kan Ibu bilang dengan sidik jari dan segala macam. Sampai saya mau nitip sidik jari saya. Karena saking pengen taunya minat bakat. Tapi untuk kegiatan belajar mengajar, untuk fasilitas seperti apa yang ditawarkan supaya anak-anak memang makin mendapatkan minatnya atau masuk bakatnya sendiri. Jadi kalau di homeschooling pembelajaran itu ada 2 macam. Jadi ada individual, ada kelas komunitas. Tapi kalau di Bali, jadi kebetulan saya juga punya homeschooling di beberapa kota ya. Jadi ada di Depok, di Bogor, ada di Bekasi, ada di Manado gitu. Nah kalau di kota-kota itu banyak yang ngambil komunitas. Jadi komunitas itu isinya 3-4 anak. Oke. Tapi kalau di Bali kebanyakan milihnya individu. Oke. Jadi 1 guru 1 murid.
Jadi ketika satu guru satu murid buat anak-anak yang memang sibuk, karena kebanyakan peserta didik kita itu kebanyakan artis, atlet, dan orang-orang yang sudah punya aktivitas ya. Jadi kebanyakan anak-anak pengusaha emas di Celuk, orang tuanya jadi pengusaha, dan mereka sering pameran ke mana-mana. Jadi aktivitas belajar itu tidak menghambat pekerjaan mereka seperti itu. Nah, ketika pembelajarannya individu kan fleksibel banget. Betul. Belajarnya bisa di mana saja, menyesuaikan. Dan kapan saja. Betul. Itu mengenai jadi fasilitas. Kalau di sekolah kan harus belajar di satu tempat dari jam sekian sampai jam sekian, hari ini sampai hari ini. Nah, kalau di homeschooling mereka bisa memilih waktu. Saya bisa jam sekian habis siaran. Jadi kalau yang di macam. Bogor banyak artis-artis ya kayak Akila itu di homeschooling Bekasi dan lain-lain. Itu mereka bisa, kalau misalnya mereka lagi sibuk ya mereka kosongkan. Jadi mereka ada model yang lagi photoshoot ya Kak, nanti belajarnya di geser jadwal. Apalagi YouTuber dan konten creator zaman sekarang kan Bu, jadwal mereka kan kadang tidak menentu. Betul. Karena konten bisa harus hunting kapan aja kayak gitu kan. Oke. Terus kalau ngomongin tentang homeschooling sendiri, kan mungkin beberapa di Bali ada beberapa gitu ya. Tapi kalau HSPG sendiri keunggulannya dibanding yang lain apa? Jadi kalau homeschooling Primagama kebetulan kita punya satu saja di Bali, jadi di Kota Denpasar. Tapi kita seluruh Bali kita dalam ini kita ya, wewenang kita dalam arti ketika ada peserta didik dari Singaraja, dari Klungkung, dari Karangasem, itu bagian dari kami. Jadi kami punya kelas jauh. Jadi kita kerjasama dengan Primagama di beberapa kota itu, belajarnya di situ. Caranya seperti itu. Jadi biar mencakup seluruh Bali. Iya, seluruh Bali. Tapi, Bali Nusa atau Bali aja? Bali aja. Bali aja. Tapi kalau misalkan dia nggak mau seperti itu tatap muka, kita juga menyediakan online. Oh, boleh tatap muka? Iya, pembelajaran online. Artinya online itu bisa pakai Zoom, bisa pakai WhatsApp, kayak teknologi apapun yang mereka nyaman, betul, itu bisa digunakan. Itu bisa digunakan. Baik. Kan belajar nggak boleh lagi kayak zaman dulu. Itu kan zaman Belanda ya yang belajar di dalam ruang kelas ukuran sekian sampai kesekian. Sekarang lebih fleksibel. That's why kalau ngomongin tentang HSPG sendiri sangat-sangat menghargai siswa-siswanya. Jadi apapun bahwa mereka. Setiap anak adalah unik. Saya setuju. Setiap anak adalah unik. Setiap anak adalah unik. Gak bisa digeneralisasi. Keunikan anak-anak ini akhirnya pasti berbuah cerita. Karena ini bukan bulan atau 1 bulan pertama atau 2 bulan pertama. HSPG kan sudah melewati jalan panjang. Alumni ada cerita-ceritanya nggak Bu seperti apa? Banyak lah. Boleh ceritain lah Bu. Jadi ada yang udah jadi dokter ya. Pak dokter tuh udah beberapa. Jadi saya sampai diundang satu ketika mereka sedang ada yudisium dan karena waktu COVID yudisiumnya secara online dan saya diundang sebagai kepala sekolah yang pernah mendampingi mereka seperti itu. Dan mereka merasakan bahwa ketika kita dekati mereka dengan pendekatan bakat dan minat tadi, jadi adanya tes bakat itu memetakan kan setiap anak. Betul. Termasuk di situ bagaimana cara kita mendekati, metode apa yang harus diberikan kepada setiap anak itu beda. Jadi nggak bisa disamaratakan. Nah, ketika pendekatan yang kita lakukan itu tepat, sesuai dengan keunikan setiap anak, tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada anak yang nakal. Semua anak adalah anak yang pintar. Karena kalau ukurannya bodoh itu menyuruh anak untuk bisa berenang, salah dong. Betul. Ya ukurannya kan masing-masing. Ada anak yang suka berenang, ada anak yang suka berlari, karate, bulu tangkis kayak gitu kan. Maka ukuran pintar itu nggak boleh bahwa kalau matematikanya 10 pasti pintar, bukan begitu lagi. Bukan sekarang. takaran itu yang dimaksud ya. Bukan lagi. Makanya sekarang pemerintah juga Pak Nadiem, Pak Menteri, Mas Menteri mengatakan bahwa dia merilis kurikulum Merdeka justru terinspirasi oleh homeschooling sebenarnya. Kenapa ada kurikulum Merdeka? Jadi ketika kurikulum Merdeka itu kan anak-anak bukan merdeka nggak belajar seenaknya bukan. Jadi bahwa anak-anak boleh memilih apa yang dia sukai dan apa yang ingin dipelajari. Ya pendekatan dari bakat minat dan tadi itu ya Bu ya. Oke. Tapi saya penasaran kalau misalkan kita pengen homeschooling, kita itu daftarnya kemana? Terus apakah persyaratan apa yang harus dilengkapi dan masih bisa daftar nggak sih kira-kira? Masih. Ini kan tahun ajaran baru kita mulai di tanggal 18 ya. 18 jadi sekarang masih terbuka pendaftaran. Jadi kalau daftar bisa secara online. Bisa juga secara datang ke tempat kami di Jalan Bada Agung 19 nomor 7 Renon Denpasar. Jadi kita tetanggaan nih, dekat nih. Kurang. Ya Bada Agung tinggal lurus aja ya. Betul. Kalau secara online kita ada
Di IG kita siapkan, di website kami juga kita siapkan ininya apa namanya linknya untuk pendaftaran. Jadi di situ mereka bisa ngisi formulir pendaftaran, kemudian pembayarnya bisa langsung transfer melalui rekening yang sudah kita set di situ juga. Berarti syarat-syarat dan segala macam itu akan dilampirkan di sana. Ada di situ semuanya. Lengkap ada di situ. Lengkap. Oke, nanti sekali lagi kalau misal kamu bisa search nanti Instagram atau langsung masuk ke website di homeschooling-hspgbali.sch.id. Betul ya Bu ya. Oke, untuk jalur khusus untuk daftar atau ada persyaratan tadi kan udah ada nggak? Ada selain online dan offline itu? Udah itu saja. Itu saja. Terus nanti kalau misalkan di awal tuh memang mereka harus datang ya, sebaiknya datang. Kenapa? Karena di awal kita langsung ada tes bakat menggunakan sidik jari. Kan nggak mungkin nggak bisa diwakilkan kan kalau sidik jari. Iya, masa saya digantiin sama tim digital saya Alfi gitu. Kan beda. Iya, sidik jari. Karena kalau sidik jari anak-anak nggak ditanya apapun, sehingga hasilnya itu benar-benar yang objektif ya. Kalau tes bakat yang menggunakan kayak kuesioner dan segala macam itu kapan dilakukan berpengaruh. Dengan siapa dia duduk juga berpengaruh. Tapi kalau dengan sidik jari sama sekali anak-anak nggak ditanya apapun. Nah itu yang pertama ketika daftar dia harus datang karena memang kita ada tes bakatnya itu. Siap. Kemudian nanti kemudian dari hasil tes bakat bagian psikologi yang akan ada database ya setiap anak. Nah kemudian disampaikan pada guru-guru. Si A itu begini loh. Infonya masuk dari situ. Otak kanan atau otak kiri. Kemudian 8 kejelasan majemuknya yang dominan ini. Nanti ke depan profesi yang tepat untuk dia ini. Pendekatannya harus dengan cara begini. Karakter komunikasinya ini. Jadi cara kita memotivasi harus begini. Sehingga setiap anak didekati dengan cara seperti itu kan nyaman. Betul. Karena ibaratnya ibu ngobrol sama saya, ibu tahu bagaimana cara memenangkan hati saya. Cara ngobrolnya kayak gitu ya Bu ya. Oke, terus kalau diskon, tadi saya sempat buka-buka di sosmed ada diskon tuh, tapi saya belum nge-tap berapa. Ada diskon untuk apa? Khusus untuk pendengar, untuk seluruh Viners yang mendengarkan acara ini, saya kasih potongan 10%. 10%? Iya, jadi ada biaya pendaftaran, ada uang pangkal, dan ada SPP ya. Gitu. Sekali lagi pendaftaran akan ditutup kapan Bu? Kalau di pendidikan non formal kita nggak boleh menutup pendaftaran. Jadi pendaftaran sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Berarti bisa. Intinya segera daftar aja. Segera daftar biar dapat potongan 10%. Setuju. Dari Ibu sendiri ada yang ingin disampaikan untuk teman-teman, untuk Viners yang lagi dengerin? Jadi buat semuanya intinya bahwa setiap anak itu unik, bahwa pendekatan yang terpenting adalah bagaimana kita melakukan pendekatan kepada setiap anak. Betul. Dan terutama pada anak-anak yang usia masih sangat muda ya. Biarlah pengalaman belajar itu pengalaman belajar yang menyenangkan. Karena setiap kali ada trauma yang kecil itu akan berpengaruh ke kehidupan selanjutnya seperti itu. Dan berhati-hatilah ketika mendidik atau berkomunikasi dengan anak-anak, karena ketika kita salah sedikit saja, anak-anak sekarang itu ketahanannya sangat rentan, sangat rendah. Sehingga sedikit aja, kalau zaman dulu kita dibentak-bentak, ditendang-tendang, bukan bullying. Besoknya juga kita masuk aja gitu kan. Kalau sekarang sedikit cerita aja mereka nggak disapa, nggak diajak ke kantin itu udah bullying. Jadi mereka udah sangat rentan dan besoknya nggak masuk kayak gitu kan. Berarti lebih berhati-hati lagi menghadapi dan tahu maunya anak seperti apa. Dan HSPG adalah solusinya. Betul. Oke, Bulan terima kasih banyak hari ini udah ngobrol. sama-sama, Jadi buat Viners juga terima kasih banyak. Obrolan ini mudah-mudahan bermanfaat. 30 menit gak berasa. Jadi sekali lagi buat kamu yang sibuk atau banyak aktivitas, entah profesinya sebagai atlet, mungkin gamers dan segala macam, pilihan sekolah itu adalah sebuah pilihan, dan sekolah bisa di mana saja dan kapan saja, mulai dari PAUD, SD, SMP, dan SMA, dan satu-satunya homeschooling ada di Bali yang legal dan sudah terakreditasi A adalah Homeschooling Primagama. Info lebih lengkap kamu bisa datang ke office-nya ya di HSPG di Jalan Badak Agung 19 nomor 7 Renon Denpasar, atau butuh informasi lebih detail bisa kontak di WhatsApp di 0812 3681772 atau 0852 3826 6669 atau klik www.homeschooling-hspgbali.sch.id. Dari Yosandra pamit, so keep your imagination and always try to make it come true.